Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fatur Rahman, NIM B10 2122 1240, Prodi Manajemen dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mewawancarai suatu perusahaan. Langsung saja kita OTW ke tempatnya. Udah. Halo guys, di sini saya sedang berada di perusahaan AMB Travel Haji Makmum Barokah. Mari ayo kita masuk ke dalam buat ketemu manajer dari perusahaan tersebut. Dari Universitas Intan, ini ingin meminta izin nih Pak buat tanya-tanya tentang perusahaan ini. Ya boleh, silakan dulu. Sebelumnya nih Pak, namanya nama Bapak? Ya, saya dengan Bapak Rafli Maulana. Ya. Pak, saya langsung masuk ke pertanyaan ya Pak. Iya. Perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa ya Pak? Kebetulan perusahaan kita bergerak di bidang jasa, lebih khususnya di dunia travel kita. Apa sih tugas manajer di Kalau di sini manajer tugasnya memimpin perusahaan, di mana manajer di sini yang memanage tim, baik itu tim internal ataupun tim eksternal. Lebih ke memimpin kinerja sehari-hari, terus memimpin meeting seperti itu ya. Terus juga mengambil keputusan-keputusan ketika di lapangan mungkin terjadi suatu permasalahan, itu keputusannya ada di tangan manajer. Kalau boleh tahu gimana sih sistem kerja tim di sini? Kalau di sini kita tim terbagi dua. Pertama ada tim internal, ada tim eksternal. Nah, tim internal itu terdiri dari finance di sini ya, ada bagian keuangan, terus ada admin bagian pemberkasan jemaah, karena kan kita travel kan, ada pemberkasan yang harus kita kumpulkan. Terus kita ada tim handling ya, atau seksi sibuknya lah di sini. Nah, bagian kelengkapan. Nah, kalau tim admin pemberkasan itu yang mengurus pemberkasan jemaah seperti paspor, dokumen-dokumen visa, tiket dan lain sebagainya. Sedangkan finance pasti berhubungan sama keuangan ya, contohnya nagih jemaah, pembayaran dan sebagainya, baik itu uang masuk ataupun uang keluar yang harus kita setorkan ke provider. Nah, kalau yang tim handling itu seksi sibuk yang ngurus perlengkapan jemaah sama keberangkatan jemaah, itu tim internal. Kalau tim eksternal itu yang memasarkan di luar. Nah, kalau tim eksternal ini dari yang muda sampai yang tua ada, itu kalau kita bilang di sini keagenan atau agent lah yang memasarkan jasa dari travel kita seperti itu. Dan terakhir nih Pak, kendala apa sih yang biasanya dialami di perusahaan Bapak ini selama? Oke, kalau kendala, kalau misalkan di internal ya, di karyawan baik itu internal ataupun eksternal. Kalau internal mungkin tidak ada permasalahan yang berarti, paling kita koordinasi ya, komunikasi. Nah, yang terjadi permasalahan biasanya untuk tim-tim eksternal atau di luar. Nah, karena tim eksternal kita ini yang ada dari yang muda sampai yang tua, itu biasanya cara berkomunikasinya berbeda-beda. Kalau kita menegur yang muda, mungkin kita lebih tua, mungkin lebih gampang ya. Kalau kita menegur orang tua, mungkin harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Nah, juga karena kita timnya ini ramai di lapangan, biasanya terjadi kendala. Satu agent
satu jemaah biasanya bisa ada 2 tim yang menawarkan. Nah, biasanya itu yang mau kita komunikasikan. Kadang satu jemaah istrinya kenal sama agen yang A, suaminya kenal sama agen yang B. Sedang kita di sini kan ada sistem bagi hasil ya, ada bagi hasil. Nah, biasanya itu yang terjadi permasalahan. Paling kita selesaikan secara kekeluargaan, biasanya kita mungkin fee-nya atau bagi hasilnya kita bagi, nah, atau biasanya siapa duluan yang menawarkan seperti itu. Itu untuk permasalahan di tim. Kalau permasalahan di jemaah ataupun dari orang yang kita tawarkan, biasanya permasalahannya kelengkapan pemberkasan ya. Biasanya di lapangan itu satu orang dia punya KTP sama kakak, kadang hurufnya berbeda namanya. Kadang ada tanggal lahir yang berbeda. Tahunnya di KTP misal tahun 80, nanti di kakaknya ada yang tahun 81. Itu biasanya yang harus kita selesaikan. Terus kadang-kadang namanya ujungnya pakai I, di KTP-nya di kakaknya pakai Y. Nah, biasa seperti itu. Kadang tanggal pernikahannya lah beda dan lain-lain. Itu kadang-kadang terjadi di lapangan permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, itulah tugas kantor nanti yang menyelesaikannya. Nah, biasanya kita rapiin dulu berkas dasarnya, KTP kakaknya dibenerin dulu, dicapil. Nah, baru kita lanjut ke buat paspor. Nah, karena paspor ini dokumen negara yang penting karena dipakai di luar negeri, jadi namanya, tanggal lahirnya semuanya harus sesuai dengan dokumen pendukungnya tadi, seperti itu. Nah, terus kalau kendala lain yang di lapangan, jemaah-jemaah di daerah itu kadang-kadang ya tadilah mungkin komunikasi mereka dalam menyiapkan berkas-berkas tadi mungkin belum paham ya, karena kayak imigrasi itu daftarnya mau online, ada yang nggak pandai pakai HP, apalagi sekarang ada vaksin ya, ada yang nggak tahu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itulah tim-tim kita di kantor yang bantu nanti. Nah, kendala-kendala di lapangan seperti itu biasanya. Ya. Nah, itu saja kita yang dapat saya sampaikan. Iya. Iya. Iya, siap. Sama-sama. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu dan kerusuhannya Pak. Saya izin pamit dulu ya. Sama-sama, terima kasih. Oke.